Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat Isya, insyaallah salat tarawih rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk menunaikan ibadah yang utama, yaitu sholat Isya yang spesial di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang istiqomah menunaikan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh Allah beserta kesunahan-kesunahan yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah ini kita patut bersyukur, kita benar-benar di dalam bulan yang spesial. Oleh karena itu kita juga semestinya bisa menjadi orang yang istimewa juga, menjadi orang yang pilihan yang mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan. Di sini saya sekedar mengingatkan keutamaan di bulan Ramadan yang temanya sudah ditentukan oleh panitia. Jadi memang di bulan Ramadan ini memang saat-saat yang baik untuk tarbiyah, untuk pelatihan, untuk pendidikan. Termasuk teman-teman pemuda ini berlatih berorganisasi, berlatih memimpin atau memandu doa, berlatih azan, berlatih membacakan pengumuman, berlatih kultum dan seterusnya. Ini bagian dari tarbiyah, bagian dari pendidikan, pelatihan yang tujuannya adalah ada upgrade, ada peningkatan. Jadi hamba yang beruntung adalah orang yang semakin waktu, semakin hari itu semakin ada peningkatan yang baik. Itulah juga tujuan utama dari puasa Ramadan, la'allakum tattaqun, adalah supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa adalah implementasi dari keimanan seseorang. Kalau kita mengaku bertakwa, maka kalau kita mengaku beriman, maka kita semestinya bertakwa. Salah satu sarana untuk menuju takwa adalah kita menjalankan perintah-perintahnya, termasuk ibadah di bulan Ramadan ini. Betapa banyak keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, mungkin tidak kami sampaikan semuanya mengingat waktu. Sekarang sudah ada lampu merah hijau nggih, kalau Bapak Ibu pirsa. Khawatirnya nanti menyala lampu merah berarti sudah injury time nggih. 15 menit maksimal. Insya Allah tidak sampai, kurang lebih 7 menit nggih. Yang pertama, kita mafhum Ramadan itu syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran ini sangat istimewa karena merupakan mukjizat terbesar para nabi, dan ini khusus diturunkan kepada Nabi
Muhammad, nabi pilihan. Kalau nabi-nabi sebelumnya mukjizatnya bermacam-macam. Dari yang bisa sekedar membangunkan orang yang tadinya sudah mati, dibangunkan untuk ditanyai kesaksiannya, seperti Nabi Isa nggih. Nabi Sulaiman, mungkin kalau sekarang ada kita takjub kekayaan Raja Sulaiman. Kemudian bagaimana dia bisa mengendarai angin, beliau bisa bicara dengan binatang dan seterusnya. Tapi Nabi Muhammad lebih dari itu, tetapi tidak ekstrim diperlihatkan kepada umatnya. Kalau itu terjadi, maka bisa jadi umat-umatnya ya seperti umat-umat terdahulu. Ada yang menganggapnya itu sihir, ada yang menganggapnya itu ya kekuatan yang aneh-aneh begitu ya. Zaman dulu betapa hebatnya mukjizat-mukjizat seperti itu saja, umatnya masih banyak yang ingkar. Betapa mereka didampingi nabi-nabi terdahulu, mereka umurnya lebih panjang dari kita umat Nabi Muhammad. Mereka umurnya bisa 100 tahun bahkan ratusan tahun. Tetapi kita kurang lebih 60-70 tahun. Kalau ada yang sudah sampai 90 tahun, alhamdulillah. Banyak bersyukur dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan selalu berdoa supaya pikirannya selalu dekat dengan Allah, tidak diberi ya, kalau pikun mudah-mudahan selalu senantiasa ingat kepada Allah. Namun kita punya keistimewaan. Kita banyak ibadah-ibadah yang nilainya lebih dari umat-umat terdahulu. Sholat 5 waktu kita ini disetarakan dengan sholat 50 kalinya umat-umat terdahulu. Di bulan Ramadan ini ada Lailatul Qadar. Kalau kita bisa menemuinya dengan beribadah di malam itu setara dengan pahala orang yang pada saat itu beribadah seperti ibadah orang selama 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun sekian gitu. Nah itu setiap tahun kita jumpai Ramadan. Kita nggak tahu kapan Ramadan keberapa, 1440 atau 42 atau 43 sekarang, wallahu alam, kita bisa mendapatkannya. Berapa kali kita mendapatkan Lailatul Qadar. Nah ini utamanya luar biasa. Kita hanya bisa mengharap-harapkannya dan mengharap kita jadi spesial, jadi istimewa, ada peningkatan yang nyata pada diri kita, dari hati kita, nampak juga dari ucapan kita, sikap kita, tingkah laku kita. Walaupun kita tidak harus menonjolkannya, menyombongkannya, tetapi orang-orang di sekitar kita bisa merasakannya. Mari kita selalu waspada untuk senantiasa meminta bimbingan dari Allah supaya kita benar-benar dijaga Allah menjadi hamba yang istimewa. Termasuk dengan kita mendekatkan diri, salah satunya membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini memang benar-benar diturunkan di bulan yang mulia ini. Beberapa hari yang ditentukan itu yaitu bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu juga sebagai pembeda antara yang hak, yang benar, dan yang batil. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian yang tidak boleh kita lewatkan lagi adalah
waktu-waktu dikabulkannya doa. Ini jangan sampai terlewat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara-saudari. Mari kita manfaatkan menit demi menit setiap waktu, malamnya, paginya, subuhnya. Ini penuh dengan waktu istijabah, sehingga jangan sampai kita gunakan untuk hal yang sia-sia. Kita hembuskan nafas kita dengan zikir. Kalaupun kita lelah, kita istirahat sejenak. Karena setiap hembusan nafas kita yang diiringi dengan zikir ini bernilai ibadah dan pahalanya dilipatkan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami singkat, yang berikutnya adalah bulan yang penuh ampunan. Kapan lagi kita bisa membersihkan diri kita, jiwa ini yang sengaja maupun tidak disengaja kita pernah berbuat salah, bisa menyakiti orang terdekat kita, orang di sekitar kita, menyakiti keluarga kita, tetangga kita atau yang lain. Kita bukan makhluk yang bebas dari salah, dari dosa, tetapi sebaik-baik kita adalah yang mampu membersihkan diri. Kesempatan itu yang baik, mari kita gunakan. Seperti sabda Rasulullah, dari sholat ke sholat itu, kemudian dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, semua itu dapat menghapuskan dosa-dosa di antara waktu tersebut jika menjauhi dosa-dosa besar. Kalau kita menjauhi dosa-dosa besar, syirik, kemudian berdurhaka kepada orang tua, membunuh, minum minuman keras, insya Allah dosa-dosa yang keperucut mungkin dari lisan kita, dari pandangan kita, dari tangan kita, insya Allah dari sholat ke sholat itu terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bulan yang penuh syafaat. Banyak sekali amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Ramadan. Di antaranya yang utama adalah puasa. Ini puasa kalau dikupas lebih dalam lagi banyak sekali keutamaannya, termasuk bulan kita bersosial, bulan kita menahan diri dan seterusnya. Selanjutnya adalah tadarus, sholat, qiyamul lail, taraweh, tahajud, dan banyak amalan-amalan lainnya yang bisa kita manfaatkan di bulan yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi motivasi bagi Bapak Ibu sekalian untuk memperdalam lagi keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Masih banyak lagi referensi ataupun pustaka-pustaka yang bisa Bapak Ibu dapatkan terkait dengan keutamaan Ramadan, dan yang terpenting adalah tidak hanya wacana atau teoritis belaka, namun mari kita rasakan keutamaan itu. Jangan kita lewatkan, kita ambil kesempatan-kesempatan yang baik ini. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.